Perkenalkan, nama saya Betsy Maria Manhuri, Prodi S1 Keperawatan dari Kampus Tikim, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Psikologi Kesehatan. Sini saya akan menjelaskan tentang materinya, tentang fungsi keluarga. Kita masuk dalam pengertian keluarga. Keluarga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Memang jika benar Anda mengatakan bahwa fungsi keluarga adalah tempat pertama untuk berbagi kasih dan mencurahkan segala isi hati dan atau permasalahan, akan tetapi fungsi dari keluarga tidak hanya sebatas saling berbagi saja, dan ada juga beberapa fungsi keluarga dari berbagai aspek yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya. Yang pertama adalah fungsi biologis dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui, baik pria maupun wanita sama-sama memiliki kebutuhan biologis. Fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan biologis ini sangat penting saat suami dan istri saling memenuhi kebutuhan biologis. Suami dan istri saling memenuhi kebutuhan biologis. Aktivitas tersebut sangat berlanjut pada tahap reproduksi atau meneruskan keturunan. Keluarga adalah sarana reproduksi yang paling tepat. Setelah fungsi biologis ini dari suami dan istri terpenuhi, maka terjadinya pengembangbiakan untuk melangsungkan keturunan dari keluarga tersebut. Yang kedua adalah fungsi memelihara dalam keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga adalah sarana yang sah secara hukum dan agama untuk meneruskan keturunan. Akan tetapi fungsi keluarga tidak hanya sebatas memproduksi anak saja, tetapi juga memelihara dengan mencukupkan segala kebutuhan keluarga. Membesarkan anak adalah salah satu fungsi dari keluarga yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk memberikan perawatan yang baik untuk anaknya? Keluarga harus menyediakan makanan, tempat tinggal, kasih sayang, perlindungan yang aman bagi anak maupun seluruh anggota keluarga tersebut. Yang ketiga adalah fungsi rumah dalam keluarga. Yang dimaksud dari fungsi keluarga sebagai rumah bukan hanya sekedar menyediakan tempat tinggal saja, tapi juga membuat seluruh anggota keluarga merasa seperti memiliki rumah sebagai tempat berlindung yang menawarkan rasa aman dan proteksi yang baik. Sebuah rumah di dalam keluarga akan memberikan dukungan emosional dan psikologi untuk semua anggota keluarga. Di samping itu, fungsi rumah dalam keluarga adalah memenuhi kebutuhan cinta bagi setiap anggota keluarga tersebut. Yang keempat adalah fungsi sosial dalam keluarga. Fungsi keluarga yang satu ini juga tidak kalah penting dengan 3 fungsi yang sudah disebut sebelumnya. Keluarga memainkan peran penting dalam proses sosialisasi. Di dalam keluarga, seorang anak akan belajar tentang norma, nilai, dan moral, dan cara menjalin komunikasi dengan orang lain di luar
keluarga. Selain itu, keluarga adalah tempat untuk membentuk karakter pada masing-masing anggota keluarga tersebut, terutama anak. Dari keluarga, anak bisa belajar mengenai hal-hal yang baik dan yang buruk maupun hal-hal yang salah atau benar melalui proses sosialisasi dalam keluarga. Anak akan menjadi manusia sosial dengan karakter yang lebih baik. 5 yang berikut adalah fungsi yang kelima, fungsi ekonomi dalam keluarga. Sejak zaman dahulu, fungsi ekonomi di dalam keluarga sudah berjalan tanpa kita sadari. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya. Keluarga akan memberikan dukungan finansial untuk masing-masing anggota keluarganya, untuk masing-masing keluarganya. Fungsi ekonomi dalam keluarga meliputi pencarian nafkah, manajemen keuangan, dan penggunaan dana untuk memenuhi segala kebutuhan yang perlu di dalam sebuah keluarga. Yang keenam adalah fungsi pendidikan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama untuk memberikan pendidikan dan didikan kepada setiap anggota keluarganya, terutama bagi anak-anak. Keluarga adalah sarana pertama untuk mengajarkan membaca atau menghitung, mengenal segala pengetahuan dalam kehidupan, mengajarkan keterampilan, dan memberikan panduan mengenai proses jual beli. Tanpa kita sadari, orang tua pasti pernah mengajarkan salah satu tersebut, bahkan lebih anak mendapat materi pendidikan di sekolah. Seringkali orang tua lebih dulu mengajarkan pendidikan dasar tersebut kepada anaknya. Sekian dan terima kasih.